Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kabar kalian baik-baik semua ya. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Yang pertemuan pertama ada pembelahan mitosis, pertemuan kedua ada organ reproduksi wanita. Sekarang kita lanjutkan ke menstruasi. Nih, apa sih yang dimaksud dengan menstruasi? Menstruasi adalah meluruhnya dinding rahim bagian dalam atau disebut endometrium karena tidak terjadi kehamilan. Jadi setiap bulan sejak seorang wanita itu masa pubertas, hormonnya sudah aktif, maka dia akan mengalami menstruasi. Menstruasi terjadi karena tidak ada pembuahan di sana, sehingga dinding rahim bagian dalam yang menebal setiap bulannya itu harus dikeluarkan. Siklus menstruasi 21-35 hari, siklus yang normal. Ada 3 fase di sana, yaitu fase menstruasi, fase proliferase, dan fase sekretori. Fase menstruasi itu meluruhnya dinding rahim. Pas fase menstruasinya itu sekitar 1-7 hari. Kemudian fase proliferase, hormon estrogen dan progesteron meningkat. Hormon estrogen dan progesteron meningkat akan memicu penebalan dinding rahim, dan hormon LH, Luteinizing hormone, meningkat mendadak sehingga memicu terjadinya ovulasi. Apa kemarin ovulasi? Ovulasi adalah peristiwa lepasnya sel telur dari ovarium. Ovulasi terjadi di hari ke-14 setelah menstruasi pertama. Misalkan menstruasi kalian tanggal 1, maka ovulasi akan terjadi di tanggal 14. Jadi hari ke-14 di awal menstruasi terjadi. Kemudian yang ketiga fase sekretori. Pada fase ini hormon estrogen dan progesteron rendah, dia turun, sehingga dinding endometrium akan luruh. Kita lihat grafiknya. Ini grafiknya, siklus menstruasi. Yang hijau ini adalah estrogen, kemudian yang coklat adalah progesteron. Kita lihat perbedaannya. Di bawah ini ada hari pertama sampai hari ke-28. Kemudian ini endometrium, dinding rahim bagian dalam. Saat fase 1, ini fase menstruasi, kita awali dari sini. Menstruasi akan terjadi pada minggu ke-4 saat estrogen dan progesteron turun. Estrogen dan progesteron turun siklusnya, maka dia akan terjadi menstruasi. Kemudian akan berlanjut di sini menstruasinya. Lihat, estrogen dan progesteron dia sama-sama rendah. Kemudian setelah selesai menstruasi, hari ke-5, maka hormon estrogen mulai naik dia. Hormon estrogen mulai naik, perhatikan grafik yang hijau, dia mulai naik. Kemudian dia akan mencapai puncaknya di hari ini, taruhlah 14, tanggalnya di sini ada 14. Dia akan mencapai puncaknya sebelum tanggal 14, tanggal 13. Dia mencapai puncaknya, disinilah terjadi ovulasi atau peristiwa lepasnya sel telur tadi. Kita lihat progesteron dia masih datar. Kemudian progesteron akan mulai naik pada fase proliferasi. Dia akan mencapai puncaknya di sini. Karena dia akan menjaga endometrium yang ada di sini supaya dia tidak luruh. Ini endometrium. Kalau tidak terjadi pembuahan, maka progesteron dia turun grafiknya, sehingga terjadilah menstruasi. Begitu siklusnya setiap 1 bulan sekali. Bubaneti ulang. Menstruasi ada 3 fase. Tadi apa? Fase menstruasi, proliferasi, dan sekretori. Kemudian kita lihat grafiknya. Estrogen akan mencapai puncaknya menjelang ovulasi. Kemudian pada saat ovulasi, ini garis hitam ini di sini peristiwa ovulasi. Itu berarti hormon LH-nya meningkat. Hormon LH, Luteinizing hormonnya dia mencapai puncaknya.
Kemudian hormon progesteron akan mencapai puncaknya di fase sekretori. Ini kita lihat grafik yang lain. Model grafik yang lain. Di sana ada day 1 sampai 28. Kemudian yang biru adalah estrogen, yang merah adalah progesteron. Hari 1 sampai 5 di sini menstruasi, fase menstruasi. Kemudian hormon estrogen akan mulai naik dan dia akan mencapai puncaknya di hari ke-14 peristiwa ovulasi. Sel telur lepas dari ovarium. Kemudian estrogen akan menurun diganti progesteron yang naik. Progesteron naik di fase ketiga tadi, kemudian dia sama-sama turun antara estrogen dan progesteron, terjadilah menstruasi bulan berikutnya. Jadi yang di sini yang penting hormon estrogen kapan mencapai puncak, hormon progesteron kapan mencapai puncak, dan peristiwa ovulasi itu terjadi di hari keberapa. Gitu. Tuh. Kemudian kita lihat ini sama, cuman berbeda grafik aja. Hari 1 sampai 5 ini menstruasi. Kemudian hari ke-6 sampai ke-10 ini perbaikan selaput dinding rahim. Di sini yang disebut dengan masa subur, karena di sini sel telur akan lepas dari ovarium, peristiwa ovulasi. Terjadi di hari ke-14. Hormon estrogen mencapai puncaknya, LH mencapai puncaknya. Kemudian 18 ini adalah fase di mana endometrium itu posisinya paling tebal. Hormon progesteron yang tinggi di fase ini. Kemudian kalau tidak ada pembuahan, terjadilah menstruasi di bulan berikutnya. Oke, sekarang kita ke penyakit sistem reproduksi. Yang pertama adalah gonorrhea atau kencing nanah. Nama bakterinya itu yang sering keluar di soal-soal. Gonorrhea disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian akibatnya radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan. Kemudian menyebabkan kerusakan mata, persendian, dan selaput otak. Gejalanya, terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas saat buang air kecil. Itu gonorrhea. Nama bakterinya Neisseria gonorrhoeae. Kemudian sifilis atau raja singa. Bakterinya adalah Treponema pallidum. Sama, ditularkan melalui hubungan seksual. Ya, maka prinsip setia kepada pasangan itu untuk menghindari dari penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi. Itu sifilis. Kemudian herpes genital disebabkan oleh virus herpes simplex serotype tipe 2. Sama, ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Kemudian keputihan biasa sekali pada wanita, apalagi siklus mendekati menstruasi, tapi itu yang normal. Tapi kalau sudah terasa gatal dan berbau, itu berarti yang sudah nggak normal, maka dia harus diobati karena ada jamur di sana, ada Candida albicans atau Trichomonas vaginalis. Kemudian Candida menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Biasanya pada wanita hamil itu biasa kalau dia menstruasi dan penderita diabetes mellitus. Kemudian akibatnya ya gangguan pada organ reproduksi, terasa gatal. Oke, sekarang AIDS. AIDS disebabkan oleh HIV. Jadi HIV itu virusnya, AIDS itu penyakitnya. AIDS adalah penyakit yang menggerogoti sistem kekebalan tubuh. Sehingga orang yang menderita AIDS, maka dia gampang sekali kena penyakit lain. Karena daya tahan tubuhnya hilang. Penyebarannya melalui kontak cairan, transfusi darah, ASI, cairan sperma, cairan vagina. Tuh, jadi sama intinya, tidak boleh berhubungan bebas, setia kepada pasangan masing-masing.
masa inkubasinya 6 tahun. Jadi begitu ada HIV masuk ke tubuh, maka 6 tahun kemudian dia baru kena AIDS. Tuh. Oke, materi ini cukup di sini. Sekarang tugas kalian kerjakan soal-soal yang ada di modul, ditulis di kertas, kemudian nanti pada saat tanggal 3 sampai 7, saat orang tua mengumpulkan tugas luring, dikumpulkan. Nanti disiapin di dekat pos sapam itu nanti sesuai kelasnya. Gitu ya. Bu nanti ulang tugasnya, kalian kerjakan soal-soal yang ada di modul, kemudian nanti dikumpulkan saat luring. Materi bab 1 selesai, berarti minggu depan kita ulangan. Saat ulangan, saat jam IPA itu harus dikerjakan, berarti hari Kamis minggu depan kalian harus mengerjakan soal ulangan di hari itu juga. Nggak seperti tugas, kalau tugas kan masih ada waktu seminggu misalkan. Kalau ulangan di hari itu. Oke ya, sampai di sini materi kita. Semoga kalian tetap baik-baik di rumah, jangan banyak keluar, banyak membaca buku aja di rumah, belajar. Semoga sukses semua. Oke ya, assalamualaikum.